Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya channel Ala Husain. Kali ini saya akan membacakan kisah buku yang ditulis oleh Muhammad Yasin yang berjudul Buya Hamka dan Manhaj Salaf. Memasuki bagian pertama, pembukaan bab terakhir, yaitu pengertian salafiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian salafiyah. Adapun salafiyah adalah nisbat kepada salaf, dan ini adalah penisbatan terpuji kepada manhaj yang benar dan bukanlah mazhab baru yang dibuat-buat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata dalam Majmu' Fatwanya, tidak ada celah bagi orang yang menampakkan manhaj salaf dan menyatakan diri sebagai bermanhaj salaf serta menisbatkan diri kepada salaf. Bahkan pernyataan itu wajib diterima menurut kesepakatan ulama, karena mazhab salaf tidak lain adalah kebenaran itu sendiri. Abu Uwais berkata, dari sini kita dapat memahami bahwa penggunaan istilah manhaj salaf dengan mazhab salaf hampir tidak ada perbedaannya, seperti yang telah ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah di atas ketika menggunakan dua kalimat tersebut. Dan dalam lembaran-lembaran selanjutnya kita akan melihat Buya Hamka rahimahullah lebih sering menggunakan istilah mazhab salaf daripada istilah manhaj salaf. Wallahu a'lam bishawab. Sebagian orang yang sebenarnya mengerti namun berpaling ketika menyebut salafiyah terkadang menyangka bahwa salafiyah adalah lingkaran baru bagi jamaah Islamiyah yang melepaskan diri dari lingkaran jamaah Islam yang satu. Jamaah ini menurut sangkaan mereka mengambil pemahaman tertentu dari makna kata salafiyah ini saja untuk dirinya, sehingga menjadi menonjol dibanding kaum muslimin lain dalam masalah hukum dan kecenderungannya, bahkan menjadi berbeda pula dari kaum muslimin lain dalam watak pribadi dan dalam standar etikanya. Syekh Salim bin Aid al-Hilali hafizahullah menambahkan, lihatlah tulisan Dr. Al-Buti dalam kitabnya As-Salafiyah Marhalatun Zamaniyatun Mubarakatun La Mazhabun Islamiyun. Kitab ini lahiriahnya rahmat, tetapi dibaliknya merupakan azab. 1. Dia berusaha mencela salaf melalui manhaj ilmiah mereka dalam tolaki pengambilan ilmu, istidlal pengambilan dalil, dan penetapan hukum yaitu istinbat. Dengan demikian dia telah menjadikan para salaf seperti orang-orang buta huruf yang tidak mengerti Al-Quran kecuali hanya angan-angan. 2. Dia telah menjadikan manhaj salaf sebagai fase sejarah yang telah lalu dan hilang, dan tidak akan kembali ada kecuali kenangan dan angan-angan. 3. Mengklaim bid'ahnya penisbatan kepada salaf, maka dia telah mengingkari satu perkara yang sudah dikenal dan tersebar sepanjang zaman secara turun-temurun. 4. Dia berputar seputar manhaj salaf dalam rangka membenarkan mazhab khalaf, di mana akhirnya dia menetapkan bahwa manhaj khalaf adalah penjaga dari kesesatan hawa nafsu dan menyembunyikan kenyataan-kenyataan sejarah yang membuktikan bahwa manhaj khalaf telah mengantar kepada kerusakan pribadi muslim dan pelecehan manhaj Islam.
Padahal sama sekali tidaklah demikian kenyataannya dalam manhaj salafi. Karena salafiyah adalah Islam yang bersih dari segala endapan lumpur peradaban kuno maupun warisan berbagai macam firqah sesat manapun, lengkap dengan kesempurnaan dan universalitasnya, bersih dalam pemahamannya terhadap Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf yang telah dipuji oleh nas-nas Al-Quran dan Sunnah. Sangkan itu hanyalah hasil khayalan orang-orang yang tidak menyukai kalimat baik dan penuh berkah ini. Kalimat yang pangkalnya menghujam pada akar sejarah umat Islam ini hingga bertemu pada generasi awal. Sehingga orang-orang itu bahkan menganggap bahwa kalimat ini lahir dari gerakan pembaharuan yang dikembangkan oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh pada masa penjajahan Inggris di Mesir. Dakwaan ini memiliki beberapa kesalahan. 1. Gerakan yang dipelopori oleh Jamaluddin Al-Afghani dan Muhammad Abduh bukanlah salafiyah. Akan tetapi dia adalah gerakan akliyah khalafiyah, di mana mereka menjadikan akal sebagai penentu terhadap nakal, yaitu nas-nas Alkitab dan As-Sunnah. Kedua, telah muncul penelitian yang banyak seputar hakikat Al-Afghani dan pendorong gerakannya. Hasilnya memberikan penilaian syubhat, yaitu keraguan yang banyak tentang sosok ini, sehingga siapapun yang perhatikan sejarahnya akan waspada dan berhati-hati darinya. Ketiga, bukti-bukti sejarah telah menegaskan keterlibatan Muhammad Abduh pada gerakan Freemansori, dan dia dianggap tertipu oleh propagandanya dan tidak mengerti hakikat gerakan Freemasonry tersebut. 4. Mengaitkan salafiyah dengan gerakan Al-Afghani dan Muhammad Abduh berarti memberikan tuduhan, meskipun mungkin dari pihak tersembunyi, bahwa salafiyah mempunyai keterkaitan dengan pihak-pihak yang penuh syubhat dan memiliki motivasi tidak jelas. Orang yang menyatakan persangkaan ini atau yang menukilnya tidak mengetahui sejarah dari kalimat ini yang sesungguhnya bersambung dengan generasi as-salafus sholih, baik secara makna, secara akar kata, maupun secara zaman. Padahal para ulama terdahulu telah memberikan sebutan kepada setiap orang yang mengikuti pemahaman para sahabat dalam akidah dan manhaj sebagai salafi. Sebagai contoh ahli sejarah Islam, yaitu Imam Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, meriwayatkan perkataan Ad-Daruqutni rahimahullah, yaitu tidak ada sesuatu yang paling aku benci melebihi ilmu kalam. Kemudian Az-Zahabi rahimahullah berkomentar, beliau Ad-Daruqutni tidak pernah masuk sama sekali ke dalam ilmu kalam, tidak pula ke dalam ilmu jidal atau ilmu debat, dan tidak pernah pula menggeluti hal itu. Bahkan beliau adalah seorang salafi. Demikianlah kisah dari pengertian salafiyah di zaman ini, yang sering kebanyakan para ustadz menisbatkan dirinya sebagai salafiyah, sesungguhnya adalah menisbatkan kepada kurun generasi terbaik, yaitu para sahabat, para tabi'in, dan para tabi'ut tabi'in, yaitu yang salafi, yang bermanhaj salaf, dia yang salafus soleh. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari sebuah kisah yang ditulis oleh Muhammad Yasin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.